selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herlin Utari Sumerangkir dari mahasiswa IAKN Tarutung. Di sini saya Bu ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi agama saya. Di sini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum memasuki pertanyaan, apakah saya boleh Bu mengetahui mengenai profil Ibu sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD ini? Ya, terima kasih. Di sini Ibu akan menjawab apa yang diminta oleh calon mahasiswa namanya Herlin Utari. Sekilas tentang profil Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nurliati Sinaga. Ibu berasal dari alumni Sekolah Tinggi Teologi Siloam dan stambuk Ibu stambuk 90. Dan tamatan Ibu ataupun alumni tahun 1996. Jadi tahun 96 Ibu sudah mulai mengajar honorer di SMP Negeri 6 Mandau yang sekarang ini SMP Negeri 1 Pinggir. Setelah beberapa tahun kemudian saya mengajar di beberapa sekolah, dan pada tahun 2005 Ibu mulai mengajar di SD Negeri 11 Pinggir, dan sampai hari ini Ibu masih mengajar di sekolah yang sekarang ini SD Pinggir, yang ditugaskan Ibu sebagai guru agama Kristen di SD ini. Seperti itulah tentang profil Ibu. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Di sini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Pertanyaan tadi, bagaimana sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Kita ketahui bahwa kita itu adalah umat manusia yang berada di tengah-tengah lingkungan, baik itu masyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi di balik kebersamaan kita itu tinggal di dalam satu lingkungan, mau tidak mau kita sebagai umat Kristiani harus bisa berinteraksi. Mau tidak mau harus berinteraksi dengan agama lain, harus berkomunikasi, harus berkaitan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Jadi untuk itu, bagaimana caranya kita sebagai umat Kristiani itu, bagaimana caranya supaya hubungan, interaksi kita dengan agama-agama lain itu dapat berjalan dengan baik. Salah satunya itu kita harus saling menghargai dan hidup rukun dengan agama atau kepercayaan lain. Yang kedua, kita harus saling menghormati. Yang ketiga, kita harus saling tolong-menolong dan berbuat baik. Karena apa? Agama lain juga berhak menerima kebaikan dari siapapun. Jadi, intinya atau kesimpulannya, sikap kita sebagai umat Kristiani terhadap agama-agama lain, kita harus saling tolong-menolong, menghargai, dan saling berbuat kebaikan kepada yang berbeda agama ataupun kepercayaan, berbeda kepercayaan keyakinan. Nah Bu, kalau menurut pendapat Ibu, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang masuk kerajaan surga, atau agama-agama lain pun dapat masuk kerajaan surga? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita akan melihat dulu apa definisi daripada surga itu. Surga itu adalah suatu tempat peristirahatan yang diyakini adanya alam akhirat yang dipercayai oleh beberapa penganut agama. Sekali lagi, suatu keyakinan adanya alam akhirat yang dipercayai oleh beberapa penganut agama sebagai tempat berkumpulnya manusia sesudah hidup di dunia ini. Jadi kita lihat,
Tadi sudah kita lihat daripada pengertian atau definisi daripada surga itu. Jadi, surga itu adalah milik semua orang. Milik semua orang. Karena surga tidak ada dua, satu surga. Jadi, menurut pandangan kita sebagai orang Kristen, siapa-siapa saja Bu yang bisa berhak. Apakah orang percaya kepada Yesus itu sudah berhak masuk ke dalam kerajaan surga itu? Kita lihat sebagai ayat yang menjadi pendukung kita sebagai umat Kristen. Lihat dan baca Yohanes 3 ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Berarti kita sebagai orang Kristen, percaya itu bukan hanya sekedar jaminan untuk masuk surga. Ingat, orang percaya itu harus dibarengi dengan sikap dan perbuatan baik. Ya memang kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 menyatakan bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Ya memang keselamatan itu memang ada sama Yesus. Tapi ingat daripada ayat yang sudah dituntun tadi dalam Yohanes 3:16 bahwa Allah sudah menebus segala dosa manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa manusia. Tapi ingat, banyak ayat-ayat juga yang mendukung. Tidak hanya cukup orang percaya saja katanya. Aku percaya kepada Yesus. Setiap di akhir hidup, banyak yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Akhirnya dia bisa selamat? Tidak. Jadi setiap orang yang percaya supaya dia mau masuk surga itu harus memiliki suatu sifat tindakan perbuatan baik. Ingat itu. Sama dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dibarengi dengan perbuatan baik. Jadi itu. Sama seperti orang-orang agama lain. Coba kita lihat. Menurut agama Islam itu bahwa surga itu namanya akhirat. Bagi agama Hindu disebut sebagai nirwana, moksa. Ya. Menurut agama Hindu bahwa surga itu disebut juga moksa. Sedangkan menurut agama Buddha itu bahwa surga itu disebut dengan dwi moksa ataupun nirwana. Jadi bagaimana umat beragama itu supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu? Apa bukan berarti hanya orang Kristen saja yang percaya kepada Yesus bisa masuk surga? Semuanya itu bisa berhak. Tapi ada syarat. Syarat masuk surga itu apa? Harus ada perbuatan baik. Harus kita memiliki iman dan percaya. Ingat itu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah tidak ada, sia-sia semua apa yang kita lakukan untuk tidak diiringi dengan. Jadi itu sebenarnya bahwa surga itu adalah bisa dimiliki oleh semua umat, termasuk kita khususnya sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sudah membayar lunas utang kita. Kita tidak hanya cukup percaya saja, tapi harus diiringi dengan iman, percaya, dan perbuatan baik. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Pertanyaan saya selanjutnya, jelaskan bagaimana menurut Ibu cara menghargai agama-agama lain. Ya. Seperti tadi soal yang pertama tadi, bahwa kita itu tidak luput dari agama-agama ataupun kepercayaan lain. Contohnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tetangga, di lingkungan masyarakat. Ya. Kita tidak bisa hidup hanya satu agama. Kita tidak bisa hidup hanya sama-sama satu keyakinan. Orang Kristen aja berteman. Tidak. Kita butuh. Kita berinteraksi setiap saat, setiap hari. Terutama di lingkungan sekolah misalnya. Ya. Di lingkungan sekolah ini ada yang Islam. Di pemerintahan ada Islam. Tetangga kita ada yang Islam. Yang di luar keyakinan kita. Jadi, karena kita tidak tinggal di dalam satu keyakinan, dalam satu masyarakat yang
memeluk agama yang satu. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menghargai agama-agama lain yang disebut dengan pluralisme? Artinya di sini cara kita yang satu, kita tidak boleh memaksakan, ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Ingat, tidak boleh kita memaksakan agama kita. Yang kedua, kita tidak boleh mencela atau menghina agama lain. Yang ketiga, kita tidak boleh melarang dan mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Tidak boleh melarang. Yang keempat, kita harus menghormati agama lain di saat mereka melakukan ibadah. Contohnya, di saat agama Islam merayakan ataupun melaksanakan ibadah puasa. Kita sebagai umat Kristen di situ, apa yang kita lakukan? Kita harus menghargai mereka. Tidak boleh kita makan di depan mereka. Di saat mereka sholat, kita tidak boleh menghidupkan mercun, meriam bambu, atau melakukan keributan, ataupun keonaran yang dilakukan dengan sengaja. Tidak boleh. Kemudian terakhir, kita harus sopan di saat mereka melaksanakan ibadah. Harus sopan. Dan yang terakhir, kita harus menghormati setiap kegiatan agama mereka masing-masing. Ingat, di negara kita itu ada berapa agama? Ada 6 agama yang diatur di negara kita. Salah satunya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Semua itu memiliki suatu aturan ajaran mereka masing-masing. Jadi di saat keberagaman agama itu kita harus saling menghargai supaya setiap agama-agama yang berbeda selalu hidup rukun dan damai. Bagaimana kekerasan agama-agama yang terjadi di tempat tinggal atau di nasional internasional yang Ibu ketahui? Ya, kalau di lingkungan Ibu sendiri ya, belum ada Ibu lihat jelas kekerasan-kekerasan yang nyata, konkret yang Ibu lihat ya, tidak ada kekerasan. Tapi kalau dilihat dari segi nasional atau internasional banyak atau sering terjadi kekerasan terhadap agama. Yang pertama itu apa? Sering kita dengar pembunuhan seorang antar umat yang berbeda agama. Ya, mungkin ada kita lihat, kita baca di koran, di media-media. Media ini contohnya ada televisi, ada melalui internet atau media cetak. Semua banyak informasi yang mengetahui tentang kekerasan yang ada, yang terjadi di luar daerah kita itu. Itu salah satunya. Ya, kemudian yang kedua, saling terjadi percecokan antara agama yang satu dengan agama yang lain, paling sering. Yang ketiga, sering menghina agama lain. Baik terjadi di agama Kristen, baik di luar Muslim. Ya. Yang keempat, menfitnah agama sering terjadi. Walaupun di daerah kita tidak terjadi, tapi di luar sana banyak. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan kekerasan terhadap umat agama lain. Ya. Yang keenam, melakukan penghancuran tempat ibadah. Sering terjadi kan? Memang di tempat kita itu memang masih dinyatakan masih level aman. Ya, bisa kita bilang bahwa di daerah kita ini masih terbina hidup rukun antar toleransi umat beragama. Karena apa? Belum pernah terjadi memang di antara wilayah kita ada pembakaran rumah ibadah. Tapi coba dulu kita lihat di luar sana, terutama di Pulau Jawa sana, Surabaya, banyak pembakaran rumah ibadah. Di Kilo sana juga ada, itu pernah terjadi di daerah Kilo sana. Ada pembakaran rumah ibadah. Ini sering. Kemudian yang ketujuh, meneror agama lain. Pernah kan ada teroran? Di sini ada bom katanya. Teroran terhadap rumah ibadah. Ya, di sini akan terjadi bom katanya. Makanya setiap kita Natal-Natal itu selalu dikawal oleh aparat. Tujuannya itu apa? Mengantisipasi supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kemudian yang kedelapan, memecah belah agama lain. Seperti ini agama kita, seperti ini agama kita, seperti ini. Ya, padahal kita lihat agama itu artinya apa? Agama itu anti kacau balau sebenarnya. Jadi kenapa agama itu dibuat menjadi jalan untuk percekcokan antara umat? Kemudian yang terakhir, penyiksaan di mana-mana. Ya memang saya bilang sekali lagi bahwa di daerah kita itu tidak ada, tapi di luar daerah kita itu banyak yang terjadi. Kemudian yang terakhir, perebutan wilayah ini. Artinya sengketa yang sudah diwakafkan untuk pembangunan rumah ibadah bersengketa. Tahu bersengketa? Kasus. Ini bukan lahan kalian. Di sini tidak boleh dibangun gereja. Ini lahan kami. Tidak boleh. Jadi itulah beberapa kekerasan yang ibu ketahui. Tidak kurang di luar sana banyak yang tidak ibu ketahui. Itu aja bisa dijelaskan. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya, apa yang menyebabkan konflik agama-agama itu terjadi Bu? Iya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa penyebabnya konflik di antara agama-agama yang terjadi terutama di Indonesia. Yang pertama ya. Karena mereka belum memahami. Karena mereka belum memahami ajaran agama yang mereka anut. Kita lihat, kalau agama Kristen itu kan ada ajaran, ada aturannya. Seperti apa agama Kristen itu harus menjalankan aturan-aturan agama itu? Ya harus seperti Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, tidak boleh membunuh. Ingat hukum perintah Tuhan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jikalau kamu ditampar dengan pipi kanan, kasih ke pipi kirimu. Itu yang diajarkan menurut orang Kristen. Ya, kita lanjut penyebab konflik agama yang terjadi ya. Ya, tadi sudah itu jelaskan konflik yang pertama tadi, yaitu mereka belum memahami tentang ajaran agama yang mereka anut. Yang kedua, masyarakat masih banyak yang mementingkan diri sendiri, dengan kata lain ego, yang menyatakan agamaku yang benar, agamaku yang paling kudus, agamamu tidak benar. Seperti itu, menganggap dirinya paling hebat. Intinya agama itu, masyarakat masih mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, masyarakat masih banyak bertindak seenaknya tanpa mengakui ataupun mengikuti adil. Itu yang menjadi penyebab konfliknya antar umat beragama. Sekarang di sini bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi konflik ataupun permasalahan perbedaan di antara umat beragama itu? Cara mengatasinya, yang pertama, kita harus menghormati agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, masyarakat harus mempererat persahabatan atau persaudaraan. Yang ketiga, bergaul dengan teman yang berbeda agama. Kemudian yang kelima, sikap sopan antar umat manusia. Dan yang keenam itu selalu menunjukkan hidup rukun. Dan yang terakhir, tidak menghina agama orang lain. Itulah solusi bagaimana caranya supaya umat beragama itu tetap. Nah Bu, dari penjelasan cara mengatasi dan konflik agamanya, yang saya mau pertanyakan lagi, bagaimana yang Ibu ketahui tentang agama Islam, Hindu dan Buddha? Iya, di negara kita ini kan ada 5 atau 6 agama yang diakui. Jadi
sebagai dasar pengetahuan, memang ibu tidak mengetahui tentang mendetail tentang agama-agama yang lain, ya. Tapi hanya ibu sekilas mengetahui. Jadi di sini ibu akan menjelaskan semampu ataupun sebisa ibu menjelaskan tentang agama ini. Yang pertama tentang agama Islam. Kita lihat agama Islam itu sering mengajarkan bahwa agama Islam itu tidak bisa melihat tetangga ataupun warganya yang mendapati di sekitar adanya janda ataupun orang-orang miskin yang terlantar dan kelaparan. Jadi di sini inti pelayanan orang Muslim itu intinya itu tentang janda dan orang-orang miskin. Nah, itulah sekilas mengetahui tentang Islam. Kemudian bagaimana di penilaian ibu atau pengetahuan ibu tentang agama Hindu? Ya, kita lihat agama Hindu ini adalah agama yang tertua di dunia. Sebenarnya agama yang paling tua di dunia ini adalah agama Hindu. Jadi agama Hindu ini lahir pertama di India atau di Nepal. Nah, jadi agama Hindu ini agama tertua di Indonesia. Jadi di dalam ajaran agama Hindu ini mereka wajib melakukan atau mengikuti seluruh kewajiban vital. Ada aturan-aturan mereka di dalam ajaran agama Hindu. Sama seperti kita juga ada aturan. Jadi agama Hindu juga mematuhi agama ini menyediakan kewajiban kekal, yaitu kasta. Ya, adanya kasta, adanya sekte seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Jadi kita lihat praktik-praktik keagamaan di agama Hindu ini. Ya, yang satu ada puja. Di negara Indonesia mayoritas yang beragama Hindu ada di mana? Yaitu di Bali. Di Bali. Jadi di saat mereka melakukan ibadah, ada ritual-ritual yang mereka lakukan setiap perayaan ibadah. Yang pertama itu puja. Puja itu artinya apa? Sembahyang. Yang kedua itu pembacaan doa. Ada acara-acara khusus tersendiri pembacaan doa. Kemudian ada perayaan suci pada hari-hari raya tersebut. Dan yang terakhir itu ada peziarahan. Ziarah. Orang-orang apa itu? Orang-orang India itu kalau bisa melakukan ziarah, ada suatu tempat orang yang ziarah. Di sana itu untuk memenuhi apa? Memenuhi pelayanan mereka dalam menjalankan ibadah mereka. Jadi sama seperti yang soal keberapa tadi, untuk mencapai moksa. Moksa itu surga, ya. Menurut ajaran agama Hindu, supaya mereka bisa mencapai moska atau surga, mereka harus bisa melakukan betapa atau sadu. Jadi untuk melakukan tindakan ekstra ini, mereka harus benar-benar melepaskan diri dari kesibukan dunia. Jadi tujuan mereka bersemadi, tujuan mereka beribadah itu, tujuan mereka apa? Supaya mereka dapat menyelamatkan diri dari tata berata selama sisa hidupnya. Itu ajaran menurut agama Hindu yang sebisa itu tahu, ya. Sedangkan bagaimana lagi pandangan agama Buddha atau Buddhisme? Buddhisme juga adalah agama yang keempat terbesar di dunia. Ya. Jadi yang terbesar keempat. Agama ini meliputi beragam tradisi, keyakinan, kepercayaan dalam konteks spiritual keagamaannya. Jadi selanjutnya bagaimana ajaran-ajaran mereka tentang Buddha ini? Ya, mereka juga melakukan ibadat-ibadat tertentu, misalnya mengadukan semadi, ya kan, mengadakan
ibadat-ibadat sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk mencapai nirwana. Nirwana itu tadi artinya apa? Surga. Jadi bagaimana cara supaya mereka itu dapat mencapai nirwana itu? Seseorang itu harus melakukan perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi. Meditasi ya ajaran-ajaran yang mereka ajarkanlah supaya mereka dapat menjalankan atau memasuki atau mencapai nirwana. Seperti itulah pengetahuan sekilas tentang agama yang ada di negara kita. Terima kasih Bu buat penjelasan dan waktu yang Ibu berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan shalom.